Dari Pemda dari mana itu udah tahu, tapi berhubung memang penduduk sini mayoritas begini kerjaannya, belum bisa dilarang-larang. Tapi kalau ditambang, saya yakin dalam 10 tahun ke belakang, debit airnya pasti berkurang. Setiap proyek pembangunan pasti membutuhkan semen. Maka tak heran, hingga tahun 2019, industri semen di Indonesia memproduksi hingga 65 juta ton semen per tahun. Tetapi tahukah Anda, di balik angka produksi yang masif itu, ada harga yang harus kita bayar. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Daerah ini memiliki cadangan batu kapur sebanyak 70 juta ton, juga cadangan tanah liat hingga 20 juta ton. Bahkan batu kapur Kebumen tercatat sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Penambangan rakyat seperti ini telah menjadi andalan warga sejak puluhan tahun silam. Sayangnya, para penambang memilih cara termudah, tapi ekstrim seperti ini. Padahal menambang dengan peledak seperti ini beresiko besar mengubah bentuk permukaan kawasan karst atau batu kapur. Selain itu juga mengancam keselamatan para penambang sendiri. Di Kecamatan Rowokele, 85% penduduk menggantungkan hidup sebagai buruh penambangan. Sisanya merantau ke kota. Sebenarnya dari Pemda dari mana itu udah tahu, tapi berhubung memang penduduk sini mayoritas begini kerjaannya, belum bisa dilarang-larang. Masalahnya mungkin dari pemerintah daerah belum bisa kasih kerjaan yang layak lah. Suara dentuman ledakan seperti ini hampir setiap hari terdengar hingga ke permukiman warga. Dengan cara ini, para penambang bisa mendapatkan batuan dalam jumlah besar. Lupakan tentang ketakutan. Dengan berani, para penambang ini turun dari ketinggian 60 meter. Tumpuannya hanya seutas tali sepanjang 100 meter yang diikat ke pepohonan di sekitarnya. Ini adalah jarak aman bagi saya untuk menyaksikan penambang di atas menjatuhkan batu kapur dari atas ke bawah, sehingga di bagian bawah harus steril. Tidak boleh ada penambang yang mencungkil ataupun menggali di bagian bawah karena bisa kejatuhan batu-batu dari atas. Belasan orang pun kini cacat dan lumpuh akibat kecelakaan di lokasi kerja. Ruswanto salah satunya. Tangan kirinya tertimpa bongkahan batu hingga nyaris putus. 1 tahun baru kembali bisa bekerja gitu. Nah, saya mau tanya, kok Bapak balik lagi ke tambang gitu? Ya Nggak kapok apa gimana gitu? nggak ada kapoknya, itu udah usaha dari kecil. Ya, udah dari kanak-kanak lah sampai sekarang itu. Melupakan traumanya, Ruswanto dan Rasiti istrinya kini kembali menambang. Meski penghasilannya berkurang hampir setengahnya karena ia tak lagi bisa bekerja cepat seperti dulu. Di tambang kapur ini, saya juga menemui banyak penambang berusia lanjut. Samini misalnya. Suami nenek 65 tahun ini kini telah berhenti menambang karena terserang stroke.
Ibu katanya pernah manjat-manjat ke atas, Bu. Ya pernah diikat sama tambang di sini. Ibu pernah kepleset nggak? Dari itu kepleset muter, munyeng lelet banget. Bok, ini batu putih, bok, boten anu apa jenenge, nggak lihat apa-apa. Udah nyaris pingsan tuh ya? Iya, Siapa yang nolongin Ibu? nggak ada. Kok Ibu berani sendiri Ya, digantung gitu? Ya beraninya ya itulah anak sekolah. Ibu ingat harus menafkahi mereka ya? Iya. Setiap hari dikeruk membuat area tambang terus meluas, bahkan hingga mendekati area permukiman dan perkebunan. Nah, ini saya udah di pekarangan rumah warga, jaraknya mungkin sekitar 7 meter dari daratan di bawah tadi. Ini jarak ke rumah juga nggak sampai 5 meter. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya ketika kebun-kebun nantinya akan hilang, sawah juga hilang, karena area penambangan batu kapur ini nantinya akan terus meluas. Beberapa bukit bahkan kini telah hilang. Sejak tahun 2005, area tambang kini sudah meluas hingga 2 kali lipat. Di beberapa lokasi tambang sudah tersedia mesin penggiling batu kapur. Jumlahnya tak banyak karena harganya tergolong mahal. Kalau dulu mungkin para penambang masih bisa manual, tapi sekarang sudah ada bantuan mesin, bisa membantu mereka untuk menghaluskan batuan-batuan yang besar menjadi batuan yang lebih kecil lagi. Tapi ini hanya menghemat pekerjaan mereka sekitar 50%, sementara sisanya harus dilakukan dengan manual juga. Penasaran dengan proses pembuatan semen, saya pun mendatangi salah satu lokasi pengolahannya. Bismillah. Ini berapa kilo Bapak biasanya angkat? 35 sekilo segitu. Kalau nggak salah full mah sampai 30-an. Hah? 25 kalau segini? Ini saya sekitar setengahnya nih dari kapasitas yang biasa mereka angkut. Terus saya coba taruh di area pembakarannya itu. Proses pengolahan kapur menjadi semen butuh waktu minimal sepekan karena batu kapur harus terus dibakar hingga menjadi abu. Para penambang menggunakan serabut kelapa dan limbah batu bara sebagai bahan bakarnya. Bekerja di lokasi tambang artinya harus siap menanggung beban kerja berat dan kasar. Mirisnya, hasil yang didapat kerap kali tak sepadan. Setelah kerja seharian, bersiap untuk menunggu pembakaran, asal pemirsa tahu ini nanti jadinya akan hanya sekitar 15 kubik atau 2 truk. Dan setelah mereka jual nanti harus dibagi dengan sejumlah penambang yang jumlahnya banyak ini. Dan itu pun mereka harus tunggu sekitar 1 minggu. Dari setiap proses pembakaran, seorang penambang hanya diupah antara 50 sampai 100 ribu rupiah atau sekitar 7 hingga 15 ribu rupiah per hari. Maka tak heran, jumlah penduduk miskin di wilayah ini termasuk yang terbanyak di Jawa Tengah. Padahal, para penambang harus berhadapan dengan ancaman kesehatan paru akibat bertebarannya debu semen. Kementerian Kesehatan mencatat, 9% pekerja tambang di Indonesia menderita penyakit pneumokoniosis. Nah, ini salah satu bagian yang paling berbahaya pemirsa, bukan karena ekstrimnya, bukan karena menantang, tapi karena debunya berterbangan ketika kita memasukkan semen untuk menuju ke karung. Karena ketika debunya berterbangan, otomatis bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Itu yang paling berbahaya untuk kesehatan kita. Tak hanya para pria, kaum hawa juga ikut menjual tenaga di sini. Nita misalnya, yang sudah 10 tahun bekerja mengemas semen. Pekerjaan lain sih ya bisa kerjaan lain, tapi kan di sini cuma adanya kerja kayak gini. Kenapa Mbak nggak merantau atau nyoba nyari yang lain gitu? Udah boleh pergi merantau sama orang tua. Soalnya udah punya anak sih di rumah. Itulah faktanya.
Rendahnya pendidikan membuat warga terpaksa bekerja seadanya asalkan dekat dari rumah. Waduh, berat juga. Aduh. Lumayan ya, harus pakai pelindung di kepala nih supaya nggak kotor. Nah, semen dari sini nantinya akan dibawa ke kota-kota lain pemirsa, dan truk yang ini khusus untuk ke Purwokerto. Problematika tambang kapur ini jelas butuh solusi jangka panjang agar warga tetap bisa berpenghasilan dengan aman tanpa merusak lingkungan. Rata-rata kawasan Kars selalu kering, terutama di musim kemarau. Kami pun berniat mencarikan solusi sumber mata air bagi warga dari sumber mata air bawah tanah di dalam goa. Jadi kita harus pakai wear pack ini untuk masuk ke dalam gua. Nanti akan dari lantai 2 dan lantai 3 sebutannya kalau di Gua Petruk, entah berapa meter tingginya. Tapi kita akan lihat di dalamnya nanti akan ada sumber air tanah, dan itu yang akan dimanfaatkan sama warga untuk bisa dialirkan ke pemukimannya. Mudah-mudahan kita bisa bantu warga. Salah satunya Gua Petruk yang terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah. Lokasinya yang tak jauh dari permukiman warga sehingga tepat dijadikan andalan sumber air warga. Mas Revo, maskernya dilepas aja. Aduh, kenapa mas? Nah, jantung itu butuh suplai oksigen yang banyak. Oke. Nah, kalau pakai masker itu menghambat. Emang agak ini sih mas, agak sesak napas juga sih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Paling ntar kita agak jaga jarak aja sih palingnya. Tetap Mas. jaga prokes. Iya, siap. Ya mas, duluan mas. Ayo. Kami harus mendaki sekitar 30 meter ke atas untuk mencapai mulut gua. Mas Wilda, tunggu. Aku merayap nih. Aduh. Medannya luar biasa pemirsa, karena jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh untuk bisa masuk ke mulut guanya. Tapi mungkin nyaris 90 derajat ya. Jadi kaki kita nggak bisa lurus, kita harus begini nekuk terus. Selama ini, Gua Petruk dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian dan geowisata karena besarnya potensi di dalamnya. Begitu masuk ke dalam gua, kami disuguhi pemandangan menakjubkan. Stalaktit dan stalagmit yang terbentuk jutaan tahun lalu. Jadi di bagian dalam guanya ini besar sekali, luas sekali di bagian dalamnya dan juga tinggi. Ada beberapa tingkatan juga dan ada kelelawarnya banyak. Tapi sepertinya sungai bawah tanahnya semuanya ada di bagian bawah, jadi kita harus pakai tali untuk menuju ke bawah. Tim pecinta alam harus menyiapkan tali sepanjang 100 meter untuk membantu pergerakan ke dasar gua. Gua Petruk memiliki 3 tingkatan dengan tinggi maksimal 60 meter, sehingga memastikan keselamatan jadi poin utama. Kuat. Hey. Saat tiba giliran saya turun, tim memakaikan tali dan karabiner agar posisi menggantung saya benar-benar aman. Kalau ini kan posisi kita di lantai 2 ya. Nanti sampai lantai ke pertama, di lantai bawah 2 itu sekitar 25-30 meter. 25-30. Ini saya akan digantung ke bawah. Ya. Berani? Siap? Insya Allah.
Wah, benar-benar butuh nyali besar untuk turun dari atas ini. Baru mau turun aja rasanya udah lemas banget karena terakhir kali turun dari mulut gua 5 tahun yang lalu dan udah lupa juga caranya. Seperti belajar kembali, mudah-mudahan selamat sampai di bawah. Bismillah. Iya. Saya harus hati-hati melangkah karena tidak ada pijakan batu keras untuk tumpuan. Jaraknya baru beberapa meter dari atas, udah luar biasa lemas. Mudah-mudahan ke bawahnya juga nggak terlalu jauh ya, karena kalau ngeliat bawah pasti apa yang sebenarnya jadi jaraknya akan 2-3 kali lipat lebih menyeramkan. Ini udah setengah perjalanan. Tadi sempat terjepit di batu, tapi untungnya bisa keluar lagi. Dasar guanya sudah kelihatan, tapi tetap bagi saya rasanya ini jauh sekali, pemirsa. Perjalanan turun 30 meter ini terasa sangat lama dan membuat jantung berdebar. Hingga akhirnya saya sampai juga ke dasar gua. Alhamdulillah. Aduh. Ya. Ini tangan kiri saya karena harus menahan tali dari atas. Karena nggak biasa, jadi terasa panas sekali. Dan ini agak kebas. Untungnya tangan kanan bisa buat ngerem dan dibantu sama teman-teman safety di sini. Tapi yang paling penting yang bikin saya paling senang adalah ketemu sama sumber mata air ini. Dan ini yang nantinya mudah-mudahan bisa kita salurkan ke desa-desa di sekitar gua ini. Setelah menelusuri kedalaman goa, sumber-sumber air mulai bermunculan. Boleh nggak sih Bu kita minum? Ini boleh. Bahkan air yang sangat jernih juga muncul dari atap goa. Ini juga bisa untuk cuci muka biar awet muda. Pantesan saya. Ini bisa diminum juga. Lebih segar, Bu. Rasanya lebih segar daripada air mineral di kemasan, pemirsa, karena memang ini pasti dari gunung, dari sumber mata airnya. Dan yang menarik adalah di dalam gua ini ada banyak sekali sumber mata air yang bisa dimanfaatkan. Jadi debit airnya pasti akan lebih banyak. Panjang lorong Gua Petruk mencapai 750 meter. Dan ada belasan sumber air, kecil hingga besar, yang kualitas airnya sangat bagus. Kalau sumber air sendiri, ini sudah pernah ada uji testing atau apa gitu? Sudah. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus, jadi layak untuk dikonsumsi. Kalau pemerintah sendiri sudah pernah ada wacana belum, Mas? Untuk mengeksplorasi sumber ini? Kami kurang tahu, tapi yang jelas masyarakat ini belum merasakan kayak program yang secara permanen itu belum ada. Mereka baru secara mandiri. Oh, perorangan sudah? Perorangan sudah, ya. Sayang sekali, potensi cadangan air tawar sebesar ini belum tereksplor. Padahal bila dikelola dengan baik, warga tak akan kekurangan air lagi sepanjang musim kemarau. Bisa diminum ini, Bu? Enak banget. Segar ya, Bu? Kunci utama melimpahnya sumber air bawah tanah adalah dengan menjaga lingkungannya. Salah satu caranya dengan membatasi perluasan tambang batu kapur. Ya, kalau ini dipertahankan, kita lestarikan, kita jaga jelas, ini sampai mungkin saya nggak ada pun, ini air masih tetap melimpah. Tapi kalau ditambang, saya yakin dalam 10 tahun
ke belakang ini sudah akan rusak dan debit airnya pasti berkurang dan makin dikikis-kikis bisa nantinya habis. Impian instalasi air yang tak kunjung terwujud membuat warga desa Ayah bersuadaya. Mereka membangun tampungan air dari goa yang airnya mengalir sampai ke hutan. Ini kita lagi mengusahakan supaya warga juga punya tampungan. Dan kenapa kita tidak bikin tampungan di sekitar pemukiman? Karena jaraknya masih terlalu jauh sama sumber airnya. Sumber airnya di atas sana. Sementara ini jaraknya sudah sekitar 50 meter untuk menuju ke tampungan. Setidaknya bisa untuk perkebunan mereka. Jarak ke permukiman paling dekat sekitar 300 meter. Jadi agar warga tak mengeluarkan terlalu banyak uang, jaringan pipa akan kita sambungkan. Ini kita mencari sumber airnya, lagi kita arahkan ke sini supaya bisa ke bawah ke kolam yang tadi. Kira-kira butuh 6 pipa paralon ukuran 4 meter. Jadi mudah-mudahan nyampe ke sana. Tapi ini airnya baru mengalir nih, jadi sumber airnya yang rembes kita alirin ke bawah. Dengan dana seadanya dan memanfaatkan kayu dari kebun, kami membuat tampungan kecil berukuran 3 kali 4 meter. Ah, udah mengalir. Nih, airnya bersih banget, jadi bisa dimanfaatkan untuk air minum, buat perkebunan juga, ataupun dibawa ke rumah nanti biar mereka punya persediaan air di rumahnya. Tak hanya untuk MCK, air ini juga bisa mengairi perkebunan sehingga warga tak lagi mengalami gagal panen. Itu selalu sifatnya sementara toh? Iya, sementara. Belum ada solusi yang misalnya pembuatan sumur, bor, atau apa gitu dari pemerintah? Belum. Udah pernah coba tanya? Kebetulan kalau itu juga belum sih. Kalau misalnya sumur bor mungkin karena terlalu besar biayanya mungkin apa gimana. Pantai Karangagung di Kecamatan Ayah dikenal sebagai kawasan wisata. Tapi sejak pandemi, pantai ini sepi dan hanya diramaikan para nelayan pencari lobster. Setiap sore, mereka menjahit jaring penangkap lobster di batuan karang. Kegiatan ini dilakukan 2 kali, yaitu di jam 1 siang dan 1 dini hari saat permukaan laut surut. Mencari lobster ini kita harus berkejaran dengan waktu karena harus ada pasang surut dan waktunya harus tepat sekali karena kita sekarang ada di waktu surut. Mudah-mudahan kita nggak kena ombak karena kita akan menaruh jaring dan mudah-mudahan dapat lobsternya. Umpan kesukaan lobster adalah kerang jenis tritip dan rumput laut, sehingga saat musim rumput laut tumbuh subur, pencarian lobster menjadi lebih sulit. Nah, kalau misalkan lagi susah gini, alternatifnya Mas Kasman gimana buat tetap bisa dapat? Saya paling nyari lobster sembari nyari ini. Oh, jadi ininya yang dimanfaatkan juga ya? Terus ini bisa berkali-kali lipat sama timbang lobsternya. Wah, Sehari kalau lagi banyak musim, lautnya bagus, ini bisa nyampe jual 500. Kasman mengajak saya ke ujung tebing karang. Ngilu rasanya melihat deburan ombak yang ganas menghantam. Bukan sekali 2 kali Kasman jadi korban hempasan ombak. Tetapi nasib baik masih berpihak padanya.
Meski berkali-kali terluka, ia masih sehat dan bisa bekerja. Para pencari lobster di sini nyalinya luar biasa pemirsa, karena mereka bahkan ke titik-titik terjauh Batu Karang ini dekat sekali dengan hempasan ombak. Aduh, karena memang disitulah habitatnya lobster ya, yang harus mereka cari di bawah situ. Kasman pun mengajak saya mengambil jaring perangkapnya. Semoga ada hasil yang didapat. Alhamdulillah dapat. Nih pemirsa, dapat 4. Tapi jangan dipikir akan bisa dapat terus, karena ini momen langka, jarang sekali bisa langsung dapat. Ini langsung kita lepas aja, Pak. Ya. Lobster harus dibius menggunakan pasir agar tetap hidup saat dijual nanti. Apalagi perjalanan panjang akan ditempuhnya ke berbagai kota. Nah, kosong. Oh, belum beruntung, kosong. Waduh. Belum ada yang dimakan juga umpannya. Jadi memang untung-untungan gitu bisa dapat. Kasman mengajak saya pulang ke rumah dan bertemu keluarganya. Hidup dalam kemiskinan membuat Kasman harus terus memutar otak untuk mengepulkan asap dapurnya. Awal pandemi, Mas, saya itu 2 minggu kayaknya itu sama sekali nggak ada kegiatan yang intinya berpotensi dapat uang. Bingung sama sekali, stok beras sudah habis. Istri saya tanya, kita mau makan apa? Saya bingung. Saya jongkok depan rumah, Mas. Saya nyari ke kebun. Yang mau saya jual itu nggak ada. Berdamai dengan kemiskinan terpaksa dilakukan, sembari jeli memanfaatkan apa yang disediakan alam. Kali ini, saya mengikuti warga yang hendak memanen buah mangrove atau bakau. Nah, ini tanaman-tanaman ini tajam banget pemirsa. Namanya jeruju atau jerojon kalau bahasa setempat, sebelum masuk ke kawasan mangrove. Dan ini juga memang bagian dari mangrove. Hari ini kita akan ngambil bibit-bibitnya, karena mbak-mbak ini nantinya semua akan ngurusin pembibitan mangrove di sekitar kawasan Muara Kaliijo. Nah, ini dilakukan sama mereka supaya selain lestari, di situ ada upahnya juga. Berada jauh di perkotaan, ternyata tak membuat kawasan ini bebas sampah. Lihat saja, tumpukan sampah di sela pohon bakau ini. Sampah itu datang dari laut, dari darat, dari mana-mana. Biasanya bercokol di muara dan bertempat di bawah pohon-pohon mangrove seperti ini. Nah, itu salah satu yang menghambat pertumbuhan mangrove juga, dan bisa menyebabkan timbulnya daratan baru, kemudian menghambat pertumbuhan tanaman-tanaman lain, dan itu sebenarnya yang bahaya. Setiap buah bakau yang akan jadi bibit dihargai Rp100. Biasanya, sekali acara penanaman mangrove memesan minimal 1.000 bibit bakau. Kawasan mangrove di Muara Kaliijo seluas 18,5 hektar akhirnya jadi andalan warga untuk menambah penghasilan. Di setiap kesulitan pasti ada celah yang bisa digali untuk memunculkan harapan baik di masa depan. Meski rakyat tetap menanti uluran tangan negara untuk membantu mereka yang setiap hari bergulat dengan keadaan.